Halo everybody, welcome back bareng aku Tika. Kali ini aku mau bahas lagi tentang luar angkasa. Cerita kali ini menarik banget untuk aku bahas. Menceritakan di mana di masa depan umat manusia sedang dipertaruhkan. Sekelompok pria dan wanita muda yang dibesarkan dengan kecerdasan dan kepatuhan memulai ekspedisi untuk menjelajahi planet yang jauh. Tetapi ketika mereka mengungkap rahasia tentang misi tersebut, mereka menentang pelatihan dan mulai menjelajahi sifat dasar mereka. Saat kehidupan di kapal angkasa semakin kacau, mereka dikuasai oleh rasa takut, nafsu, dan yang tak pernah puas akan kekuasaan. Film yang aku bahas kali ini berjudul Voyagers yang dirilis pada tahun 2021. Baik, tanpa basa-basi busuk, langsung aja kita ke alur cerita lengkapnya setelah intro berikut ini. Film diawali dengan bumi yang semakin memburuk, kekeringan parah dan kelaparan melanda populasi manusia. Ilmuwan berusaha meneliti dan mencari sebuah planet baru agar kehidupan manusia bisa berkembang lebih baik. Dan di tahun 2063 ini, para ilmuwan berhasil menemukan planet baru yang layak huni serta berhasil mengembangkan alat-alat yang canggih yang nantinya bisa menunjang ke sana. Setelah rencana yang matang, mereka akan mengirimkan beberapa bibit unggul untuk dikirim ke sana. Perjalanan ke planet baru tersebut membutuhkan waktu 86 tahun lamanya. Jadi mereka memproduksi bibit unggul di dalam pesawat, di mana akan dibuat lewat pembuahan buatan untuk memproduksi beberapa anak yang akan dilatih dan dibawa ke planet terbaru itu. Salah satu ilmuwan yang terlibat di misi ini adalah Richard. Ia selalu melatih anak-anak dengan tekun. Ia sangat menaruh harapan besar terhadap mereka, di mana anak-anak ini nantinya akan dikurung dalam waktu yang lama di luar angkasa, diberi pemahaman dan melatih mereka dalam isolasi supaya mereka tak merindukan bumi. Keesokan harinya, Richard dan 30 anak lainnya berangkat terbang ke luar angkasa. Mereka sampai di sebuah pesawat besar yang bernama Humanitas. Di sanalah mereka akan menghabiskan hari-hari mereka untuk hidup, berlatih, tumbuh dan menjadi orang dewasa. Richard akan memimpin mereka hingga dewasa seorang diri tanpa bantuan kru manapun. 10 tahun kemudian, rutinitas mereka adalah belajar dan dilatih tentang metabolisme tubuh dan pertumbuhan, penghubungan antara masa lalu dan generasi mendatang. Memiliki anak di dalam pesawat dan cucu mereka akan menjadi yang mencapai planet itu. Reproduksi di pesawat dilakukan saat mereka berumur 24 tahun. Lewat pembuahan buatan dan inkubasi. Selama tahun ke-24 setiap generasi memaksimalkan sumber daya. Keseharian mereka benar-benar dilatih teratur dan terjadwal dari jam makan, tidur, aktivitas dan pelatihan setiap harinya. Untuk kalian ketahui, mereka juga diajarkan cara bertanam untuk kebutuhan makan mereka selama di luar angkasa. Salah satu bibit unggul yang bernama Chris melihat layar monitor yang mendeteksi adanya racun dari limbah air. Richard yang mendatangi Chris menyuruhnya ganti penyaringan dan uji lagi sesuai prosedur. Chris pun berpikir dan menaruh curiga apakah makanan mereka selama ini mengandung racun. Chris berusaha kembali mencari tahu apa bahan kimia yang terdeteksi pada layar monitor sebelumnya. Dia mencari tahu apa zat makanan yang dia makan selama ini. Tapi sayang informasi tidak tersedia dan tidak bisa melihat kandungan pada makanan tersebut. Malamnya, Chris dan Zack menyelinap ke ruangan kembali dan mencoba menghubungkan layar monitor ke prosesor dan peretasnya. Ternyata makanan yang mereka konsumsi selama ini mengandung racun pada minuman yang berwarna biru, yang dimana setiap orang mengonsumsi zat itu bisa membuat mereka terkendalikan secara emosi. Rasa senang dan takut sekaligus mengontrol nafsu mereka terhadap lawan jenis. Setelah mengetahui itu, Chris dan Zack mencoba untuk tidak lagi meminum zat biru tersebut. Mereka mulai merasakan senang, emosi yang tidak terkendali, dan nafsu terhadap lawan jenis. Mereka berdua mempergoki Richard yang sedang memegang sela. Zack yang bertanya-tanya jika Richard bebas memegang sela, kenapa dia dilarang. Hal itu menimbulkan rasa kesal Zack terhadap Richard. Tiba-tiba di bagian luar pesawat mengalami kontraksi pesawat di pemancaran LCT.
Kerusakan itu mengakibatkan kehilangan kontak ke bumi. Richard akan keluar memperbaikinya bersama Zack, dan selebihnya akan bertugas pada tugasnya masing-masing. Tiba-tiba Zack menghampiri Sheila dan mulai mendekatinya. Saat itu nafsunya memuncak dan lalu memegang tubuh Sheila. Melihat Zack yang semakin kelewat batas, spontan Richard melerainya. Seketika Zack merasa kesal dan kabur. Richard akhirnya mencarinya. Di jalan ia bertemu Chris yang mana dia mengakui bahwa Zack dan dirinya tak lagi mengonsumsi cairan biru itu. Di sini Richard menjelaskan bahwa tujuan meminum cairan itu adalah untuk menghentikan dorongan batin, menghindari hal-hal seperti tadi. Manusia harus punya tujuan baik dan kelakuan yang baik. Karena Chris tak mengenal agama ataupun hukum, ia tidak tahu bedanya perbuatan baik dan buruk. Di sini Richard merasa bahwa sifat alamiah Chris mulai muncul. Richard mencoba menenangkan Chris dan memintanya untuk membantu menemani keluar memperbaiki kerusakan sinyal radio. Sementara itu Zack yang masih kesal pergi menemui temannya di ruang kontrol dan menyuruhnya mematikan muatan listrik karena di luar sana Richard dan Chris sedang memperbaiki sinyal yang rusak. Ketika yang lainnya mengamati dari monitor, sesuatu yang aneh mendadak muncul. Richard tiba-tiba tidak sadarkan diri karena sengatan listrik. Sementara itu semua ruangan mendadak padam dan kemudian terbakar. Chris membawa Richard kembali ke dalam pesawat, sementara itu tim lainnya memperbaiki kerusakan. Mereka gagal menyelamatkan nyawa Richard. Richard pun tewas. Lalu mereka berkumpul dan Chris pun bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi. Edward berkata bahwa sebelum kejadian itu ia melihat sesuatu kekuatan yang sedang menyerang Richard di sana. Zack langsung berasumsi bahwa itu mungkin alien. Mendengar itu, mereka mulai panik dan ketakutan. Setelah itu, sistem pesawat kembali membaik dan layar monitor sudah bisa direstart. Semua kembali ke keadaan semula. Rekaman CCTV menghilang karena kebakaran di ruangan sistem menghancurkan arsip pengawasan. Jadi mereka harus memperbaikinya jika ingin melihat kebenaran soal kematian Richard. Phoebe lalu membaca aturan yang sudah ditulis para ilmuwan sebelumnya, di mana mereka harus memutuskan pimpinan baru. Agar adil, Phoebe meminta mereka memilih pimpinan baru melalui pemungutan suara. Chris akhirnya menjadi orang yang terpilih. Zack awalnya tampak tidak senang, tapi akhirnya ia menerimanya dan memberikan selamat kepada Chris. Sekarang Chris meminta semua tim untuk memperbaiki kerusakan pada beberapa mesin di dalam pesawat yang terbakar. Dan Chris juga meminta beberapa orang memperbaiki sistem pengawas agar bisa melihat apa yang sebenarnya menimpa Richard. Chris lalu memantau timnya yang dimana mereka tidak ada yang bertugas pada saat itu. Chris mulai masuk ke ruangan penyimpanan makanan dan bertanya, kenapa mereka tidak pada pekerjaan mereka di awal? Lalu Zack menjawab jika ada korsleting pada lemari penyimpanan. Mereka semua berusaha memperbaiki sebelum kehabisan makanan. Semua tim juga tidak lagi meminum cairan biru tersebut. Di saat itulah mereka mulai tidak terkendali dari nafsu, emosi, dan kebahagiaan mereka masing-masing. Mereka juga mulai menunjukkan sifat alamiah pada diri mereka masing-masing. Sekarang Chris meminta agar mereka kembali fokus memperbaiki pesawat. Tapi sebagian dari mereka merasa tidak adil. Zack protes, menurutnya pesawat sudah aman dan mereka tidak perlu melakukan perbaikan. Chris lalu menyinggung Zack yang tidak membantu sama sekali sebelumnya. Chris dan Phoebe berusaha memujuk yang lain agar kompak menyelesaikan pekerjaan mereka. Sebagian mereka berpikir jika mereka tidak akan selamat karena menurut mereka saat ini ada alien di dalam pesawat. Phoebe tidak percaya adanya alien dan sekarang ia meminta untuk memperbaiki pusat data agar melihat rekaman CCTV yang sebenarnya. Zack juga menentang Chris. Dia memprovokatori anggota lainnya dengan mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan aturan lagi. Jack mendeklarasikan sebagai ketua yang baru dengan iming-iming akan menjaga semua anggotanya dari alien dan membebaskan kehidupan anggota lainnya tanpa terikat aturan. Akhirnya tim Jack memiliki pengikut yang banyak. Chris lalu memutuskan untuk pergi ke tempat pusat data yang sebelumnya telah terbakar. Sementara itu Jack dan Kay ikut masuk. Setelah masuk, Zack mendadak lari ketakutan dan ia menutup pintu. Setelah itu Jack menjelaskan bahwa di ruangan itu ada alien. Di sisi lain, Chris dan Sheila berhasil mengambil memori penyimpanan di ruangan itu, lalu memutar rekaman CCTV. Namun rekamannya sangat tidak jelas. Jadi Chris akan memperbaikinya terlebih dahulu.
Tak lama kemudian, dua teman Chris datang dan melaporkan bahwa Jack dan Kay masuk ke ruangan pusat data dan melihat alien. Hal itu membuat Chris dan Sheila jadi heran, karena ketika mereka masuk ke dalam tidak ada makhluk apapun. Ia jadi curiga jika Jack dan Kay sedang berusaha untuk menghancurkan rekaman CCTV tersebut. Setelah perbaikan memori berhasil dilakukan, Chris melihat kembali rekaman CCTV. Ia melihat ruangan kontrol Kay di mana ada kehadiran Zack di sana. Ternyata dalam rekaman itu Zack lah yang dalang dari kematian Richard dengan bantuan Kay. Lalu rekaman CCTV disimpan di laci kamar Sheila. Ia akan menyebarkan CCTV itu di waktu yang tepat nantinya. Sheila juga berharap begitu mereka tahu kebenarannya, mereka akan memihak kepada tim Chris. Tapi tebakan Sheila salah, di mana saat mereka makan, Zack mengumumkan jika dia membuat aturan baru, dan jika ada yang melanggar harus berhadapan dengannya. Ia memberitahu jika alien itu ada di suatu tempat di pesawat ini. Zack pastikan mereka aman sekarang karena Zack akan melindungi mereka semua. Lalu Chris bangkit dari duduknya dan memperlihatkan bukti rekaman CCTV Zack dan Kay yang mana telah membunuh Richard. Chris juga memastikan jika tak ada alien di pesawat mereka dan Zack selama ini berbohong kepada semuanya. Zack lalu beralasan jika dia membunuh karena ingin melindungi mereka karena ada alien di diri Richard. Lalu Zack memprovokasi bahwa bisa saja alien memasuki tubuh salah satu dari mereka dan kekacauan di ruangan itu terjadi. Sampai Zack menuduh jika Peter ada alien di dirinya. Sontak membuat semua mengejar dan memukuli Peter hingga tewas. Zack dan timnya ke ruangan mengambil benda berupa pisau, gunting, dan apapun yang tajam untuk melindungi diri mereka dari alien. Di lain tempat, Chris dan tim lainnya sembunyi di ruangan dan mulai ketakutan karena mereka tidak punya senjata apapun untuk melawan anggota Zack. Sheila ingat sesuatu bahwa ada ruangan rahasia di mana senjata itu disimpan Richard, dan cuma Chris lah yang tahu ruangan penyimpanan itu. Lalu Chris melihat skematik pesawat, melacak di mana ruangan itu berada. Lalu ia keluar sendirian mencari keberadaan ruangan tersebut. Di saat ia menemukan ruangannya, sangat disayangkan Chris tidak tahu kode masuknya. Berulang kali ia mencoba selalu gagal. Tidak ada pilihan, dia keluar mencari suatu benda yang bisa membuka pintu itu. Namun anggota Zack mengetahui Chris yang berada di ruangan itu dan melaporkannya. Zack lalu mencoba membobol pintu itu dengan mencongkelnya. Tak disangka dia menemukan koper yang cukup banyak yang berisi senjata di dalamnya. Chris yang didulukan oleh Zack tidak bisa apa-apa dan kembali menemui rekannya dengan tangan kosong. Anda dan Alex menghampiri Zack di ruangannya. Di sana ia meminta untuk bergabung karena dia tidak ingin mati jika harus masuk tim Chris. Chris lalu memantau Zack di layar monitor. Chris lalu punya rencana jika mereka bisa bergabung di tim Zack seperti Anda dan Alex agar mereka bisa membunuh Zack lebih mudah. Tapi tiba-tiba ruangan mereka sistemnya dipadamkan oleh Kay. Lalu Zack dan lainnya menerobos masuk dan menyeret Chris keluar. Sheila berusaha menghentikan Zack dan yang lainnya dengan cara merayu Zack jika dia ingin bicara berdua dengannya. Zack yang tidak yakin dengan ucapan Sheila ini pun menolaknya. Lalu tiba-tiba Phoebe buka suara, berusaha untuk menyadarkan mereka jika apa yang mereka lakukan selama ini salah dan sangat bertentangan dengan sifat alami mereka. Selama ini dia berusaha tetap masuk akal dan mereka tetap tidak mau mendengarkan. Mendengar bacotan Phoebe yang tak henti, tiba-tiba Kay menembak Phoebe hingga tewas. Seketika semua orang terdiam dan kaget. Zack juga mulai menembak ke arah Chris, tapi ia dengan cepat kabur dan disusul oleh Sheila yang juga ikutan kabur. Mereka berdua berusaha lari dari kejaran Zack yang semakin menggila terhadap mereka. Sheila dan Chris sempat masuk ke ruangan medis untuk mencari benda tajam untuk perlindungan mereka. Tapi sayang, Kay menemui mereka dan mencoba menembak Sheila. Tapi dengan cepat Chris menghantam kepala Kay hingga tewas. Zack semakin gila ini pun terus mengejar mereka berdua, sampai di mana Sheila dan Chris mempunyai rencana. Saat Zack membuka pintu, tiba-tiba ia tersedot keluar, namun Chris berusaha mengalihkan ke arah luar. Dan tiba-tiba Chris terpental keluar dan disusul Zack yang ditendang Sheila. Kekhawatiran Sheila pun berakhir ketika dia melihat Chris dari kejauhan. Sekarang kehidupan mereka kembali membaik seperti semula. Memulai pemungutan suara kepemimpinan sekarang diambil alih oleh Sheila.
Mereka sekarang memutuskan untuk tidak lagi meminum zat biru tersebut dan menjalani hari-hari mereka dengan sifat alami mereka masing-masing. Beberapa bulan kemudian setelah melahirkan dan masing-masing dari mereka pun juga ikut dikaruniai anak. Kehidupan di pesawat terus berkembang dari generasi kedua sampai generasi ketiga mereka lahir. Setelah 86 tahun berhasil dilalui, mereka sekarang melihat keberadaan planet yang menggantikan bumi. Mereka akan memulai kehidupan baru di sana.